Halo again, teman-teman investors dan traders. Welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin Update hari ini kita ngelihat pergerakan lumayan signifikan. Jadi ada rebound yang terjadi pada sesi New York. Nah, di sesi London sebenarnya ada breakdown, tapi kemudian seperti semacam liquidity grab ya, diambil likuiditasnya dan akhirnya market berbalik arah pada saat menjelang penutupan sesi New York. Nah, di video update hari ini kita pengen bahas secara lengkap terkait dengan possibility untuk short term dan bagaimana pemanfaatannya, serta saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah leave comment di video Bitcoin terakhir. Apresiasi kalian dengan komen tersebut merupakan sebuah kegembiraan ya, dan juga membangkitkan semangat saya untuk tetap berikan update yang terbaik buat teman-teman sekalian. So once again guys, thank you very much, and I hope you guys can learn something from the video dan bisa dapetin reference yang mungkin untuk belajar technical analysis or whatever it is, tapi yang pasti saya harapkan semoga impactnya cenderung positif. Alright, so now kita bakal bahas sedikit ya, lanjutan dari video Bitcoin yang update terakhir. Kita ada sempat mention soal final dip dan lain sebagainya, dibutuhkan untuk dia berhasil break 30.000, tapi memang kita harus tahu juga bahwa untuk dia bisa break the major resistance yang nahan Bitcoin selama beberapa pekan terakhir, itu diperlukan faktor sentimen dan fundamental juga. Jadi harus ada dorongan yang benar-benar masif dan strong, supaya kalaupun dia berhasil break dari 30.000, itu nggak jadi sekedar fake out, tapi dia menjadi clear breakout. Oke? So guys, di pergerakan hari ini market ya, pergerakan kemarin lebih tepatnya, kalau teman-teman lihat video ini udah lewat dari hari ya, pokoknya udah masuk hari libur ya teman-teman sekalian ya. Jadi by the way, happy holiday. Dan kita lanjut dulu sedikit ya. Jadi kemarin di sesi Eropa, finally Bitcoin ada movement ya, setelah sekian lama flat-flat aja. Yang menarik di sesi Eropa, sebenarnya faktor dorongan utamanya itu adalah dari data inflasinya si Euro ya, Europe. Kemudian diiringi dengan beberapa statement dari anggota perbankan, European Central Bank dan Bank of England ya, Governor Bailey itu speak di sana. Setelah kondisi-kondisi ini, kita ngelihat Bitcoin ya, finally setelah memasuki sesi Eropa itu sekitar jam 2 siang, kemudian masuk ke dalam proses tadi ya, ketika banyak government mulai speak, itu harga kemudian drop kembali ya. Akhirnya Bitcoin break dari salah satu area demand-nya di kisaran 26.750. Itu break dengan lowest price itu di 26.570. Jadi hari ini kita sama-sama teman-teman advance group ya, itu sempat mention soal probabilitas yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya sempat mention soal kita break dari Asian range low ya, jadi Asian range yang ada di level ini tuh berhasil di break and then retest ke exponential moving average, itu seharusnya bisa menjadi sebuah alternatif entry signal buat teman-teman yang berencana trading kan untuk intraday. Lalu sedikit post analysis, intinya didapat ya total sekitar 2,24 risk reward ratio. Kalau teman-teman lihat ini triggernya sebenarnya pada saat 15 menit itu setelah testing terhadap si exponential moving average 21 dan per open candle yang ada di yang ada di 15 menit ya. Jadi kita ukur menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari tahu potensi penempatan stop loss yang ideal, dan kita dapatkan level 1618. Nah, total penurunan yang didapat itu adalah sekitar 2,3. Risk reward ratio yang didapat adalah 2,3 reward ya, dari pergerakan sekitar 1 jam lebih kurangnya itu langsung achieve gitu. Sebenarnya kita nggak expect sampai 2R, biasanya saya ngejar paling ya 1R dulu untuk dia nutup ke break even, dan pada akhir kalau udah break even mungkin kita kejar di 2 kali reward, 2 kali resikonya ya. Jadi kalau teman-teman betting for $10, let's say ya, untuk total risknya bisa $10 ya, yang didapat di sini $20 ya, berlaku kelipatan ya, kira-kira seperti itu. Tapi ini ya sekedar post analysis biar teman-teman tahu juga idea yang pergerakan hari ini dan gimana cara kita manfaatkan. Dan menariknya memasuki sesi New York, kita ngelihat pergerakan itu ada reaksi yang sangat signifikan ya. Jadi kalau teman-teman masih recall ya dengan video update kita kemarin, kita sempat mention soal demand zone yang terbentuk di pergerakan
pergerakan weekend kemarin ya. Jadi kita tahu bahwa di sini ada konsolidasi terjadi ketika weekend lalu dan pada akhirnya berhasil break. Ya, ketika berhasil break ini terjadi dengan momentum yang lumayan powerful dan signifikan. Makanya saya katakan di level ini wajar jika kita mendapati adanya demand ya dari market. Dan setelah itu proses penurunannya pun bahkan membentuk yang namanya falling wedge. Jadi kalau teman-teman masih recall di video update terakhir, which one ya? Wah, kayaknya udah saya clear ya karena saya udah update baru juga ke teman-teman advance ya hari ini. Jadi kita ngelihat falling wedge ya, pada akhirnya successfully di breakdown. Tapi kalau kita lihat nih bagaimana proses yang terjadi di bawah sini, ini jatuhnya teman-teman ya merupakan sebuah kondisi yang dinamakan dengan istilah liquidity grab. Jadi liquidity grab itu umumnya terjadi saat market itu mengalami fake out ya, fake out pada saat lagi sideways, pada saat lagi membentuk sebuah pola yang diyakini bahwa sebenarnya cenderung bullish. Akan tetapi pada prosesnya umumnya mereka nge-grab dulu ya. Jadi posisi orang-orang yang mungkin berspekulasi entry sebelum adanya konfirmasi break dari si falling wedge itu ibaratnya mereka yang buy di sini ataupun yang buy di level dekat demand zone-nya itu kan pasti umumnya menempatkan stop loss di bawah area lowest terakhir. Nah, inilah momen ketika bandar, kalau teman-teman percayanya bahasanya bandar ya, atau bigger investor itu memanfaatkan situasi tersebut. Jadi mereka sedikit melepaskan gas ya. Jadi kalau bayangin teman-teman lagi berkendara naik mobil nih atau lagi naik motor ya, kita lagi ngegas kenceng, gasnya dilepas sedikit, begitu orang-orang mulai panik ya, begitu orang-orang udah mulai kena stop loss dan lain sebagainya, disitulah dia gas penuh. Akhirnya harga nanjak signifikan. Dan ini adalah sebuah pergerakan yang dibutuhkan oleh bigger players untuk kita bisa bilang mungut order ya bahasanya. Jadi mereka bisa ngambil order sell lebih banyak. Bayangkan teman-teman ketika si lowest price sebelumnya sudah berhasil di break, ketika bar merah panjang seperti ini terjadi, otomatis men-trigger lebih banyak orang untuk sell di harga yang lebih rendah ya. Meanwhile kalau yang tadi kita mention ini jatuhnya lebih ke intraday. Jadi intraday itu maksudnya adalah kita mencari sebuah setup untuk trading kan harian dan kita manfaatkan pergerakan range harian tersebut untuk transaksi singkat. Jadi bukan lebih kepada untuk jangka panjang gitu ya. Bukan berarti kalau kita short di sini, shortnya ditahan terus jangka panjang. Enggak ya. Kita di sini ngelihat sebuah peluang untuk dimanfaatkan trading harian. Bahkan menariknya teman-teman, sebelumnya ada beberapa altcoins yang justru sudah dalam pantauan ya. Ini mungkin kita spill sedikit supaya teman-teman bisa dibilang dapat semacam idea kali ya. Mungkin bisa buat tambahan. Jadi sebelumnya kita sempat mention soal ban ya. Ini ban kebetulan ya di-mention oleh teman-teman di advance juga dari para members, dan bahkan ada satu yang ikut incentive class. Dia menemukan ya sebuah setup tersebut ya. Saya nggak tahu dia follow up atau enggak, tapi kalau misalkan dia menemukan setup tersebut dan dia follow up, harusnya menjadi peluang yang menarik karena after that ban nanjak lumayan signifikan ya. Jadi after kita ngelihat di sini, saya pikir ini pemanfaatan yang ideal. Kita publish idea ini sekitar jam 6 sore tadi, lalu ya setelah masuk jam 3:21 ya, ini pergerakan lumayan signifikan dan saya sih maintain posisi tersebut dengan menggeser stop loss ke break even. Jadi sekarang posisinya sudah tidak ada resiko, tinggal maintain aja dan mudah-mudahan bisa profit lebih maksimal lagi. Jadi kalau misalkan dikasih pullback yang korektif, itu bisa menjadi peluang untuk melakukan average up pada pergerakan si band gitu ya. Gak cuman itu, jadi kita ada sempat analisis juga LDO progress pullbacknya itu korektif. Sayangnya ya saya miss trade tersebut karena LDO nanjaknya signifikan banget ya, nggak ngasih kesempatan untuk masuk lagi. Dan ada beberapa kripto lainnya yang hari ini sebenarnya masuk ke dalam kita punya apa ya, kalau kita bilang bahasanya, kita punya watch list lah ya. Jadi Conflux tadi saya sudah share ke teman-teman. Kemudian yang nggak kalah menariknya adalah Aptos ya. Jadi ini juga sama di altcoins update sebelumnya banyak yang request untuk bahas Aptos ya, dan juga
Sui, Aptos ya, sama Optimism itu banyak banget yang request untuk ngebahas itu. Mungkin Aptos bisa jadi next pilihan, tapi sebenarnya ada satu yang lebih menarik yang saya pengen bahas untuk XRP Army ya teman-teman sekalian ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini XRP sama dalam beberapa hari lalu kita view-nya justru malah cenderung bullish. Ya saya katakan bullishnya itu dari mana? Sebenarnya lebih kepada proses akumulasi yang udah terjadi beberapa hari terakhir. Ini idenya saya publish sekitar 16 Mei, tanggal 16 Mei berarti sekitar 2 harian yang lalu, jam 2:37. Jadi memang kita review ini lebih kepada bullish momentum ya, yang terbentuk ketika ada sideways yang panjang ini saya suka. Ya, terutama untuk XRP yang biasanya gerakannya tuh cenderung impulsif gitu loh, kayak Doge, Shiba, nah itu biasanya menarik teman-teman. Jadi memang perspektif yang saya rilis ya rata-rata selain daripada apa yang kita lihat hari ini pada Bitcoin, saya katakan juga bahwa proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin buat beberapa koin yang justru momentumnya lebih terlihat kepada bullish, ini adalah sebuah kondisi yang kita butuhkan untuk kita bisa masuk bersama dengan para kalau kita bilang ya, para pengendali tren utamanya. Jadi untuk penurunan si Bitcoin sifatnya terbatas, mungkin turunnya bisa ya, kita bisa katakan mungkin bisa sampai level $25.000, tapi tidak menutup kemungkinan buat beberapa koin yang punya setup cenderung bullish itu malah masuk ke dalam fase koreksinya mereka. Nah sekarang teman-teman bayangin kira-kira apa yang terjadi pada LDO kalau misalnya Bitcoin turun ke 25.000 ya. Sebetulnya kalau kita lihat secara bigger pictures, well, from double bottom kita udah create higher high. Kalau misalnya Bitcoin ke 25.000, probably LDO turun, tapi dia membentuk yang namanya higher low. Nah, higher low ini bisa jadi pijakan kita untuk memanfaatkan kembali. Jadi itu yang saya sampaikan ya. Kalau teman-teman mungkin punya idea untuk melakukan long atau mau buy terhadap beberapa kripto, idealnya coba cari yang strukturnya cukup jelas membentuk bullish ya. Jadi seperti LTC, kemudian ada idea lagi Matic ya. Matic sudah mulai fase reversalnya, ada liquidity grab juga, jadi memang cukup menarik. Aptos di sini kelihatan ada potensi bisa terjadi reversal ya dalam waktu dekat. Dan BAN ya, kalau misalnya teman-teman masih pengen follow up ya sebenarnya nggak terlalu telat ya, karena coba kalian zoom out dan kalian lihat apa yang terjadi pada BAN ya. Kita pernah mendapatkan pergerakan impulsif, but then BAN selalu bertahan di level support yang sama, dan sejauh ini kita masih cukup ideal ya. Kalau misalkan kita mau manfaatkan pun ini belum terlalu ketinggalan, tapi saran saya teman-teman sekalian perlu melakukan research kembali, dan jangan lupa juga untuk wait for the best confirmation ya dari trading plan masing-masing ya. Di sini kita ngelihat ada beberapa area resistance dan supply ya, mungkin ada rejection dulu di sana. Dan by the way, kembali lagi ke situasi di Bitcoin ya. Sorry kalau misalkan agak melebar pembahasannya, karena saya pengen kasih idea ke teman-teman bahwa ada beberapa alternatif yang bisa dimanfaatkan kalau misalnya kalian merasa ketinggalan di Bitcoin gitu ya. Nah, jadi Bitcoin yang menarik adalah kalau pergerakan hari ini ya terhadap demand zone yang kita marking kemarin itu terjadi yang namanya fase liquidity grab ya. Liquidity grab di sini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ketika harga turun sangat signifikan, orang udah mulai flip biasnya mereka menjadi sellers, disitulah sebetulnya ada banyak order yang masuk ke market dan bisa dimanfaatkan oleh bigger players. Ya perlu diingat teman-teman, bigger players mau beli, mereka butuh orang jualan. Dan disinilah momentum paling banyak ya harusnya untuk proses mereka yang melakukan sell short ataupun terkena stop loss. Jadi order mereka dari bull berubah menjadi bear gitu ya, atau dari buy menjadi sell. Dan setelah itu memasuki sesi New York, Open New York Stock Exchange, harga cenderung nanjak. Dan ini nggak lain juga dibantu atau disupport oleh Nasdaq hari ini yang naik 1%, S&P 500 juga sama naik 1% setelah mengalami koreksi beberapa hari terakhir ya. Kita bisa lihat di sini bahkan pola yang terbentuk ya more or less tadinya membentuk semacam descending triangle, but then di beberapa menit terakhir kita ngelihat perubahan pola tersebut menjadi sebuah potensi symmetrical triangle dan pada akhirnya berhasil break. Nggak cuma pada S&P tapi juga pada Nasdaq, dan ini yang akhirnya ikut mensupport Bitcoin untuk rebound. Ya saya nggak tahu apakah ini sifatnya temporary, tapi memang
teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, as long Bitcoin belum break dari 28.500 atau area key level yang ada di sana, maka Bitcoin belum bisa dikatakan sebenarnya totally bullish. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau misalkan teman-teman mau manfaatkan, ini range masih ada ya. Anggapannya kalau kita bisa katakan di sini atau kita bisa mendapatkan pullback yang proper atau pullback atau yang korektif ya. Jadi justru ada opportunity untuk dimanfaatkan ya. Ini jatuhnya mid to long term atau swing lah kalau kita bilang bahasanya gitu ya. Jadi kita expecting dia terjadi pullback, mungkin pullback bisa sampai 50%, 61,8%. Lebih menarik sih kalau misalkan sampai 61,8% ya. Lebih rendah nggak masalah karena memang kita mengharapkan kenaikannya terbatas saja. Karena di level 61,8% ada confluence ya dengan sellers terakhir yang kena makan ya ibarat. Begitu orang nekan harga, wah dia udah berasa confident nih bakal turun dan create lower low lagi, ternyata dibantai teman-teman, harga nanjak signifikan. Jadi kan ibaratnya ada yang nyangkut nih, ada yang kejebak di sana. Nah, orang-orang yang kejebak kalau misalkan dikasih kesempatan untuk mereka exit dalam keadaan break even, mereka pasti ambil. Anggapannya mereka yang sell, flip menjadi buy ya. Jadi mereka close sell position mereka menjadi buy, dan inilah menyebabkan order demand-nya bisa meningkat lagi. Nah, inilah kenapa saya katakan level di ini 26.900 ya sebenarnya merupakan area yang cukup ideal ya. Balik lagi ini idealnya ya. Terlepas dari apakah harga sampai ke sana atau tidak ya, itu kembali lagi tergantung market. Kalau misalkan ternyata cuma sebatas exponential moving average 21 habis itu dia mantul lagi, ya why not juga gitu ya. Yang pasti kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk kita long jangka waktu pendek, jadi bisa dipertimbangkan untuk scalping juga. Oke, so I guess that's it teman-teman untuk update saya seputar Bitcoin ya. Note penting juga untuk time frame daily-nya sebelum saya tutup, ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi penting. Daily kita punya area resistance ya, support saat ini, support waktu lalu di kisaran hari Jumat ya, 21 April, pada akhirnya kan berhasil di break pada tanggal 11 Mei. Nah, level tersebut masih berfungsi sebagai resistance. Ingat teman-teman, kita masih punya exponential moving average 8 dan resistance tersebut untuk menahan laju penguatan, jadi ya harap bersabar ya, dan jangan terlalu FOMO, jadi risknya diatur, dan seperti yang kita bahas sebelumnya juga, memang ada potensi kita membentuk semacam falling wedge. Jadi anggapannya proses penurunan yang terjadi bisa aja sifatnya cenderung terbatas ya. Jadi naiknya ini ya teman-teman bisa manfaatkan. Kalaupun nanti ada rejection kembali, turunnya juga sama bisa dimanfaatkan. Alright, so I guess that's it everyone untuk update saya seputar Bitcoin. Hopefully informasi ini bisa bermanfaat. Thank you so much for watching this video and have a nice holiday everybody. Cheers and God bless everyone. Bye bye guys.